di sini mirip Nusa Kambangan ya, Bet ya. Pohonnya, lingkungannya, orang wong ya, Bet ya. Yang ada cuma orang hutan kita berdua, Bet. Sudah, jangan cerewet. Kita belum tahu apa yang terjadi di sini. Yalah, kok disuruh diam, Bet? Memangnya saya arca apa? Lagian kalau aku diam membisu 1000 bahasa, apa bakal rame ceritanya, Bet? Kalau kau ngoceh terus, aku tinggal kau di hutan ini. Aku iki heran karo sampean, Bet. Kenapa melarang aku ngomong? Pasalnya apa? Alasannya apa? Harus kuat. Berhenti. Yalah, waduh, yalah, sampai tuh gimana tuh, Bet? Diam. Weh, tadi disuruh berhenti ngomong, sekarang disuruh berhenti total. Oh, no, apa tuh, Bet? Aku heran sama kamu. Diam! Ya. Ah. Siapa kalian? Berani datang ke Tanjung Lesung? Namaku Jaka Tingkir. Dan orang yang bersamaku ini Dadung Awu. Kami minta maaf kalau kedatangan kami ini mengganggu. Tapi kami sedang mencari Panembahan Ujung Kulon. Iya betul. Lalu sampean ini sopo? Kok seperti Dadung. Aku tidak mau tahu urusan kalian. Tapi kalian sudah masuk ke dalam wilayahku. Itu berarti kalian baru bisa meninggalkan tempat ini setelah bisa mengalahkan aku. Bet, dia itu nantang, Bet. Walah, bagaimana itu? Maaf, kami datang bukan untuk mencari musuh. Itu juga bukan urusanku. Yalah, sebentar, minta waktu. Sebelum kalian berantem, aku pengen tahu siapa nama kamu. Namaku Sulanjana. Ya! 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 Ya, ya. Sudah kubilang, aku datang bukan untuk mencari musuh. Cukup sampai di sini. Aku tidak mau melanjutkan pertarungan ini. Kau meremehkan aku, bajingan. Ya! Baiklah orang asing, kali ini kau menang. Tapi ingat, lain kali aku akan mencarimu lagi dan akan mengalahkanmu. Bet, yang barusan itu manusia atau kuda, Bet? Keduanya. Hah? Keduanya? Walah, Bet. Seumur-umur aku baru melihat manusia berbadan kuda. Anunya, Bet, ekornya ada 2. Yang satu di belakang, yang satu di sini, Bet. Kekuk. Aku juga, Dadung. Aku juga. Hah? Ayo. Bet. Alhamdulillah ada pasar juga, Bet ya. Pasti di sini banyak makanan ya, Bet ya. Banyak makanan. Ayo, minggir. Wajan. Walah, hei. Ini kan jalan umum, bukan jalan moyangmu. Hei, gendut, bicara apa kamu? Maafkan teman saya ini. Tadi dia hampir tertabrak.
Alah, pakai minta maaf segala. Jaga kelakuanmu, Dadung. Maaf, Nyai. Kalau boleh tahu, siapa yang menunggang kuda tadi? Oh, itu Raden Wikarna dari Krakatau. Oh, Wikarna. Iya, betul, Den. Yalah, Bet. Wes lah, Bet. Aja diurusin. Yang penting perut Dadung, Bet. Diurus ya, Bet. Mau Wikarna, Wikorno, Wikirni. Hah, orang perut Dadung lapar. Asik. Yalah, ternyata banyak juga orang yang kelaparan ya, Bet. Waduh, sampai nggak kebagian tempat. Yalah, gimana ini? Waduh, mau makan enak nggak kebagian tempat? Bet, Bet. Bet, Aden mau makan? Bet. Iya. Bet, bentar. Menigelis pisan, Bet. Walah. Tapi sepertinya warungnya sudah penuh. Ada lagi di dalam? Silakan, Den. Walah, masih ada toh. Walah, dasar nasib lagi muncul. Kikuk. Mari, di sebelah mana? Di mana? Ayo Sebelah tunjukin. sana. Waduh, ruangannya apik tenan. Silakan, Den. Ya. Kamu mau nemenin kita makan? Iya, tentu. Hah? Ya, nemenin di sini. Imas, Iya, Den. kemari kau. Bet, itu kan yang tadi di pasar itu, Bet. Raden Wikorno, Wikarni. Ya itulah, pokoknya ya itulah. Diam, Dadung. Jangan mencari masalah. Ya, Kita makan, lalu kita pergi dari sini. Kenapa kau bawa gembel itu masuk kemari? Kalau Raden Wikarna sedang makan di sini, tidak boleh ada yang makan di ruangan ini. Tapi mereka juga lapar, Den. Alah, sudah. Siapkan makanan buat Raden Wikarna. Baik, Den. yalah, Bet. Ternyata di sini tempatnya orang-orang sombong, Bet. Sudah diam. Woi, pelayan. Saya mau makan. Cepat, bawakan makanan untuk kami. Cepat bawakan, kami lapar. Cepat bawakan. Semuanya pergi dari sini. Kudaku harus makan. Kebetulan ada rumput bagus yang dibawa Pak Tua itu. Baik, Raden. Pak Tua, aku minta rumputnya. Buat makan kuda Raden Wikarna. Pak Tua, aku bicara denganmu. Sudah, ambil saja rumputnya dan kasih uangnya. Jangan, Raden. Rumput itu tidak bagus. Nanti saya takut kuda Raden mati. Aku ganti, Pak Tua. Ini duitnya. Hei, Pak Tua! Mau kemana kau? Sudah, biarkan saja. Cepat pegang. Tangkap, coba tangkap! Cepat pegang, bodoh. Ayo pegang kepalanya! Kenapa dengan kuda itu? Sepertinya mati, Raden. Siapa Pak Tua itu? Assalamualaikum. Panembahan, waalaikumsalam. Ayo, Bet. Panembahan Ujung Kulon, maafkan saya. Yalah, selamat datang Panembahan Ujung Kulon. Kumaha damang? Baik. Maaf, Karebet. Aku baru saja mencari rumput. Panembahan merumput, lalu rumputnya mana? Diminta sama Raden Wikarna. Padahal aku sudah bilang, rumputnya tidak bagus. Tapi dia tetap memaksa. Maaf, kalau boleh tahu, siapa Raden Wikarna itu, Panembahan? Nanti aku ceritakan. Sekarang hari sudah gelap. Mari kita segera pulang. Yalah, Bet. Gak. Pucuk dicinta ulam tiba. Pengen istirahat yang enak. Ada tawaran bagus. Ayo, Bet.
Mari, asyik. Orang hidup sebaiknya selalu rendah diri. Tidak perlu sombong dan tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanyalah Allah. Karena Allah lah yang memiliki segalanya. Kita manusia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. La tafrah innallaha la yuhibbul farikin. Jadi manusia jangan berbangga diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka membanggakan diri. Di mata Allah, semua manusia sama. Yang kaya, yang miskin, yang baik, yang jelek, semua sama. Kalau satu naik kuda, semua naik kuda. Kalau satu jalan kaki, semua jalan kaki. Jadi begitu, adil. Paham. Kalian paham semuanya? Paham. Ajengan. Di luar ada tamu yang mencari ajengan. Namanya Raden Wikarna. Karebet, tolong wakili aku untuk menemui Raden Wikarna. Saya Ajengan. Ya, kamu. Aku harus melanjutkan pengajian ini. Sementara itu, kau tanya, ada maksud apa? Baik Ajengan. Bet. Dadung ikut ya? Ya. Ajengan, Dadung boleh ikut ya? Kau juga boleh ikut, Dadung. Ya. Makasih. Selamat malam Raden Wikarna. Maaf, Ajengan sedang mengajar. Jadi beliau mengutus saya untuk menemui Raden. Sama saya juga. Iya, berdua. Kalian berdua ini siapa? Dan apa hubungan kalian dengan Ajengan? Saya bukan siapa-siapa. Murid pun bukan. Maksud teman saya itu bukan begitu. Maksudnya bukan murid lamanya, tapi murid baru. Kalau gitu aku tidak punya urusan dengan kalian berdua. Aku datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Ajengan. Kan tadi sudah dikatakan, maksud kedatangan kami berdua ini untuk menemui juragan, mewakili Ajengan gitu. Hai, gendut. Yang sopan kalau kau bicara. Yalah, sampean iki gimana toh? Yang harus sopan itu sampean. Sampean kan tamu, aku di sini kan tuan rumah. Kalau begitu aku akan kembali besok. Kalau Ajengan sudah punya banyak waktu. Loh, Raden mau kemana? Ajengan? Saya pikir tadi Ajengan sibuk. Gimana ini? Semua orang juga punya urusan, Raden. Waduh. Karebet, temani aku. Baik. Dadung Awu, tolong ke belakang. Bilang Masito untuk membuatkan minuman buat Raden Wikarna. Saya? Iya. Ayo, silakan. Terima kasih. Saya baru selesai memberi anak-anak pelajaran. Saya seperti mendapat angin surga. Ada apa, Raden? Maaf Ajengan. Ini akan menjadi pembicaraan yang bersifat pribadi. Ini Karebet. Dia murid kepercayaan saya. Dia tahu semua rahasia saya. Jadi utarakan saja, Raden. Silakan, Raden. Siapa Masito itu ya? Apakah Masito itu santri atau pelayan di sini ya? Kodok. Maaf, ada yang bisa saya bantu, Akang? Tadi saya disuruh Ajengan untuk mencari Masito. Katanya disuruh... Aduh, disuruh apa ya? Aku suka gugup kalau ketemu wanita cantik, menigelis pisan, euy. Waduh, disuruh apa ya? Disuruh, disuruh membuatkan air minum untuk tamu. Saya Masito. Hah? Oh, Masito. Waduh, menigelis pisan geningan. Aduh.
Saya pikir, aduh, alah, kok malah ketawa? Bagaimana kalau saya kenalan, boleh? Oh, ya. Alah, aduh, nggak dikenain. Oh iya, kita bukan muhrim. Iya. Sampai gugup. Bukan kamu. Saya ingin melamar anak gadis Ajengan, yaitu Siti Masito. Ini suatu kehormatan buat saya, Raden. Saya sungguh-sungguh Ajengan. Tidak ada maksud saya untuk main-main. Saya tahu. Ayah saya bermimpi kalau saya harus mempersunting anak gadis Ajengan untuk melanjutkan tahta ayah saya. Ya. Maaf, Raden. Raden sendiri sudah pernah melihat anak saya, Siti Masito. Belum Ajengan. Ini dia Siti Masito, anak saya yang akan Raden lamar. Dilamar? Walah, dilamar. Masito, ini Raden Wikarna yang datang untuk melamarmu. Maaf kalau saya lancang. Tidak apa-apa. Hanya saja Raden belum pernah melihat anak saya. Dan anak saya juga belum pernah melihat Raden. Sepertinya hari sudah semakin malam. Silakan Raden istirahat saja di sini. Kita lanjutkan pembicaraan ini besok saja. Terima kasih Ajengan. Ini tempat biasa aku menyepi, Karebet. Mulai malam ini, kau berzikir di sini. Kau tidak boleh keluar sebelum aku izinkan. Kau paham, Karebet? Apa saya harus berpuasa? Iya. Air putih akan diantarkan Masito atau temanmu. Duduklah dan mulailah minta pertolongan kepada Allah. Menangislah kau di sini. Ingatlah, seakan besok kau akan mati. Kau sanggup, Karebet? Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajengan Ujung Kulon benar-benar hebat. Dia lebih dulu tahu apa yang ada di pikiran kita. Aku tidak kagum soal itu. Aku hanya ingin tahu, siapa itu Karebet? Ada yang aneh dengan dia. Raden ingin saya lakukan apa? Datangi dia. Cari tahu apa yang jadi keinginanku. Tapi saya takut ketahuan Ajengan Ujung Kulon, Raden. Tiba-tiba dia ada di depan saya, bisa mampus saya. Sudah berani bantah kau, Badrun? Bukan, Raden. Tapi baiklah. Perlu saya bunuh, Raden? Kalau kau sanggup, bunuh saja. Baik. Besok pagi perguruan ini akan saya buat menjadi gempar. Juragan Wikarna itu kayaknya orang gila apa ya? Masa baru aja ketemu, kikuk, mau langsung ngelamar? Walah, gelo merenya. Saya mah udah biasa ngadepin masalah seperti itu. Sering, waduh, walah. Jadi kamu sering dilamar dengan cara seperti itu? Yalah, artinya di sini banyak orang gelo. Betul. Akang sama Kang Karebet dari tanah Jawa. Cumuun. Jadi kami ini sengaja datang ke sini untuk menemui ayahnya Neng Masito. Cumuun. Terutama Akang Karebet katanya ada keperluan khusus. Ngomong-ngomong, Neng Masito ini apa belum punya calon? Kok banyak yang ngelamar?
Calon apa tuh, Kang? Ya belum atuh. Oh, belum. Walah, pucuk di kita ulam tiba. Kikuk, kikuk. Badrun, bangun! Setan, 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 mana setan? Kamu yang setan! Bodoh, goblok! Raden, apa maksud Raden? Halah, sudahlah. Kembali sana. Baik, baik, baik Raden. Bikin malu aku saja. Setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakang Sulanjana. Kebetulan kau muncul, Masito. Aku datang kemari hanya untuk menantang duel Wikarna. Kau tahu juga kalau Raden Wikarna itu datang. Tapi kenapa kau mau menantangnya? Karena dia mau melamarmu. Dia boleh apa saja, tapi langkai dulu mayatku. Aku di sini orang aneh. Kau pikir kau siapa berani melamar Masito? Kau sendiri siapa? Aku yang akan menikah dengan Masito. Oh, begitu. Kau dengar sendiri, Masito. Ada orang setengah kuda ingin menikahi wanita secantik kau. Cukup. Sebaiknya kalian berdua masuk. Bicaralah pada bapak di dalam. Aku tidak mau, Masito. Aku datang hanya untuk membunuh Wikarna. Dasar manusia kuda. Hiai! Waduh, gawat, waduh, gawat. Neng Masito kenal sama manusia setengah kuda itu? Kakang Sulanjana berguru dengan bapak. Berhenti! Jadi benar kau akan menikah dengan manusia setengah kuda itu, Masito? Bukan soal itu. Tapi saya tidak mau ketenangan perguruan ini terganggu. Jadi lebih baik kalian segera pergi. Atau tetap di sini, asalkan tidak berbuat onar. Aku tidak mau kedua-duanya. Aku juga. Waduh, nggak adil ini namanya. 1 lawan 2. Walah, Bet! Tolong, Bet! Waduh. Waduh, Karebet mana sih? Bet! Walah, kok mendem aja, Bet? Keluar, Bet! Walah, Bet! Waduh, walah, Bet! Lah piye to, Bet? Karebet! Walah. Welah, dasar kalian pengecut. Beraninya hanya sama wanita. Nih, lawan Dadung Awuk. Maka
Sialan. Aku baru mau bilang makasih, malah ditendang. Se. Kamu minggir aja, biar Dadungnya lawan. Cukup. Aku tidak akan menyuruh kamu 2 kali. Kembali ke tempat masing-masing. Kau tidak apa-apa, Masito. Tidak apa-apa. Kembalilah ke Rebet. Kau belum boleh keluar. Walah. Wih, kasihan deh lu. Enak sekali. Tak nambah dah. Kamu itu udah cantik, pintar masak lagi ya. Saya mau mengantarkan air untuk Kang Karebet. Yalah. Sebentar ya. Sebentar atuh. Yalah, kalau soal air gampang, urusan kecil. Tahu nggak? Jaka Tingkir itu sering berpuasa. Tempo hari 30 hari. Gak makan, gak minum. Jadi kalau gak makan, gak minum cuman sehari gak apa-apa. Kenapa ya? Yalah, kok kenapa? Seharusnya aku yang tanya sama kamu. Kenapa wanita secantik kamu kok belum punya suami? Laki-laki macam apa yang kamu inginkan? Saya mah biasa-biasa aja. Saya sedang tidak mencari laki-laki yang ganteng. Karena menurut saya, laki-laki ganteng itu bisa membuat celaka. Alhamdulillah, Gusti. Dadung Awu kalau begitu masuk hitungan. Kikuk. Saya juga tidak sedang mencari laki-laki yang banyak uangnya. Karena bagi saya, uang itu bisa membuat sengsara. Alhamdulillah, Dadung Awuk juga masih masuk hitungan. Betul, yang namanya harta itu pasti akan mengikuti. Kikuk. Sayangnya saat ini saya belum mendapatkan yang pas. Apalagi yang rajin sholat. Alhamdulillah. Waduh, kalau itu aku nggak masuk hitungan. Saya mau mengantarkan air dulu ya. Yalah, nasib. Kenapa nasib Dadung Awuk ini kok begini sial? Kapan aku dapat jodoh? Kalau begini caranya pasti karebet lagi. Sudahlah Kakang, jangan minum lagi. Berikan aku tuak lagi. Tapi Kakang sudah mabuk. Sudahlah Imas, kasih saja dia tuak. Dia kan lain dari kita. Kita manusia, sedikit saja kita sudah ngejoprak. Kalau dia setengah manusia, pasti dia kuat. Diam! Kalian pikir kalian yang berwujud manusia masih lebih baik, lebih terhormat dan lebih sopan dari dia? Kalian pikir
pikir kalian ini siapa? Kenapa kau membela manusia kuda itu, Imas? Aku tidak suka kau menyebut dia begitu. Oh, aku tahu. Jadi si Imas rupanya jatuh cinta sama lelaki kuda itu. Raden, Sudah berapa banyak kau dapatkan pasukan? semua pasukan yang berada di perbatasan, saya bawa semuanya, Raden. Bagus. Semakin cepat kita hancurkan perguruan itu, semakin baik. Ayo berangkat. Lalu, bagaimana dengan lamaran Raden? Kau kan lihat sendiri cara mereka memperlakukanku. Aku tidak peduli lagi apa kata ayahanda. Aku harus balaskan dulu cara mereka menghinaku seenaknya. Apa Raden sanggup untuk mengalahkan mereka semua? Jadi pengecut lagi kau, Badrun. Kau boleh saja tidak ikut, tapi jangan ikut aku lagi untuk selamanya. Bukan, Raden. Saya hanya tidak mau melihat Raden celaka, itu saja. Alah, sudahlah. Ayo berangkat. Perlu kau ingatkan, walaupun kau pernah belajar ilmu hastagina, kau harus tetap rendah diri, seperti ilmu padi, seperti namanya Karebet. Aji Hastagina mempunyai daya perbawa dengan 8 sifat. Pertama adalah Kasma yang artinya aman. Yang kedua, Tirta yang artinya air. Yang ketiga, Jaladri adalah laut. Yang keempat, Samirana berarti angin. Yang kelima adalah Chandra atau bulan. Yang keenam, Surya atau matahari. Ketujuh, Dahana yaitu api. Dan yang kedelapan adalah Kartika yang berarti bintang. Yang harus kau lakukan adalah giatlah beribadah kepada Allah agar daya perbawa ilmu Aji Hastagina memancar dalam tubuhmu. Kau akan mampu melawan musuh yang sakti sekalipun. Tapi ada satu pantangan. Aji Hastagina adalah ilmu putih, maka harus putih pula hati dan batinmu. Dan ingat, ilmu ini akan hilang daya perbawanya apabila kau berbuat zina dan kau gunakan untuk maksud jahat. Saya mengerti, Ajengan. Kakang Teh, kenapa kau sampai sekarang belum mau menikah juga? Yalah, kok kamu nanya seperti itu? Kakangmu ini jadi malu. Bukannya nggak laku loh, tapi pernikahan itu bukan hal yang main-main. Harus mencari pasangan yang pas. Begitu. Yalah, bagi kakangmu ini dan bagi Jaka Tingkir sebetulnya sama. Susah jatuh cinta. Iya. Aduh. Kenapa tuh, Kang? Enggak. Nah, tapi kalau sudah senang dengan seorang wanita, oh, bisa cinta mati. Cinta sampai nenek, kakek. Iya. Semua laki-laki mah pasti bicara begitu. Enggak begitu. Jangan disamakan. Kalau laki-laki buaya, laki-laki tukang kawin, enggak begitu. Ada lagunya kan? Aku masih punya perasaan sama seperti dirimu. Laki-laki semua punya perasaan sama dengan wanita. Kalau laki-laki dihianati oleh wanita yang dicintainya, bisa sakit hati, bisa ingat terus sampai mati. Begitu.
Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah jadikan tanah itu air mani yang disimpan dalam rahim. Kemudian air mani itu Allah jadikan darah dan dijadikan darah itu segumpal daging. Dan segumpal daging itu Allah jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging. Sesudah itu Allah jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Aku hanya ingin bertemu dengan Ajengan Ujung Kulon untuk yang terakhir kalinya, bukan denganmu. Sayang sekali, Bapak sedang tidak bisa diganggu. Seharusnya aku datang untuk melamarmu dan menjadikanmu istriku. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Lagi pula aku tidak suka denganmu. Yalah, Masya Allah. Heh, sampean iki laki-laki macam apa? Hah? Ora ono gunanya. Jaga mulutmu, bangsat! Aku akan senang sekali kalau hari ini bisa membuat pesantren ini runtuh. Apa? Walah, semestinya juragan kamu itu yang ngomongnya harus sopan. Kelakuan, omongan nggak kayak anak raja, malah kayak anak preman pasar. Bajingan! Hei Wikarna, kalau kau berani, langkai dulu mayatku. Kekuatanmu tidak seberapa manusia kuda. Bet, kamu hebat, Bet. Kamu hebat, Bet. Kikuk, kikuk. Terima kasih Karebet. Aku tidak melakukan apapun. Bagaimanapun aku tetap berterima kasih kepadamu. Masito, maafkan aku kalau selama ini aku menjadi gelap mata
Aku hanya titip salam buat guru. Kakang Sulanjana mau kemana? Ada seorang gadis yang menungguku. Bet, ayo masuk Bet. Waduh. Maksudnya apa ya? Pakai ditunggu seorang gadis segala. Apa dia dapat jodoh gitu? Tapi kenapa ya Dadung Awik yang manis begini belum dapat jodoh? Makanya rajin sholat. Hah? Rajin sholat? Mas Ito, rajin sholat? Tapi Karebet yang sholatnya belang-belentong. Tapi kalau urusan perempuan lancar ya Bet? Dadung, semua itu ada waktunya, Dung. Tapi, karena perutmu yang segede gentong itu, wanita langsung lari. Welah, Bet, perutku yang segede gentong ini ada manfaatnya, Bet. Ada manfaatnya kalau lagi kepepet. Senjata makan Tuhan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.